Media online Bintang Pewarta. Nurdin Kamini, Pewarta Nusantara. Update Ganta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Merdeka! 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 Salam Pancasila. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Rakernas kelima ini berlangsung di antara dua momentum historis yang sangat penting, yakni kebangkitan nasional dan lahirnya Pancasila. Kebangkitan nasional adalah daya inspiratif visioner tentang bagaimana paham kebangsaan tumbuh dan menggerakkan perjuangan kemerdekaan bangsa. Nah, tadi kan sudah dilihatkan bahwa loh, kok jangan lupa lah, kita ini ada sumbernya, yaitu Bung Karno. Suka tidak suka, kalau tidak dari mulut beliau, jangan pula saya dibilang, oh Ibu Mega itu anaknya. Loh ya iyalah, memangnya saya anak si Badu. Jadi apa? Kalau tidak ada proklamasi, nah gitu, mana mungkin kita bisa merdeka seperti sekarang ini. Makanya tadi ditunjukkan. Nah lalu kok saya dengar loh, kok ada yang bilang bahwa Bung Karno itu milik rakyat loh, bukan milik sementara. Nggak tahu ya sementaranya panjang nggak? Loh saya bilang, loh iyalah milik rakyat Indonesia seluruhnya. Dari Bayek juga miliknya Bung Karno. Siapa yang bilang bukan? Sedangkan Pancasila lahir sebagai ideologi yang menyatukan. Tadi juga kan Pancasila gitu. Pancasila adalah falsafah prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ideologi geopolitik bangsa dalam membangun persaudaraan dunia. Saudara-saudara anggota kita di Rakernas yang saya cintai, begitu juga seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Rakernas 5 ini diawali dengan prosesi menyalakan api perjuangan nan tak kunjung padam. Karena begini, tadinya saya pikir ya, setelah sebetulnya belum selesai kan pileg pilpres itu, lah kok banyak orang menangis ya, jadi bagaimana ya mengangkatnya kembali. Jadi saya bilang pada Pak Sekjen, sudah ingatkan aja, kita punya api perjuangan nan tak kunjung padam. Nah, api inilah yang menjadi sumber semangat dan cahaya terang di dalam menghadapi kegelapan demokrasi. Dengannya, PDI Perjuangan terus memimpin pergerakan bangsa menuju cita-cita Indonesia Raya. Tadi juga kami perkenalkan kembali menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Kalau ternyata kalau kita mau meresapi luar biasa yang namanya Pak Wage Rudolf Supratman, bisa menguntaikan kata-kata yang mengimajinasikan bahwa Indonesia Raya itu seperti itu ternyata. Dengan api perjuangan ini, kita sebagai partai pelopor selalu bersikap optimis karena besarnya kekuatan akar rumput yang menopang kita sebagai partai. Karena itulah, selaku Ketua Umum Partai dan atas nama PDI Perjuangan, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang dengan penuh semangat dan kecintaannya selalu mendukung PDI Perjuangan hingga tetap berdiri tegak, tetap menjadi pemenang pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Hadirin sekalian, reformasi itu lahir sebagai koreksi menyeluruh
pada waktu itu terhadap watak pemerintahan otoriter untuk mewujudkan sebuah negara hukum yang demokratis. Dalam proses ini, partai politik, pers, supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan pemilu yang jurdil harus hadir dalam sebagai satu ekosistem demokrasi. Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, reformasi telah memisahkan TNI dan Polri. Kedua lembaga negara ini dituntut profesional, melepaskan dirinya dari dwi fungsi ABRI dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi. Jadi saya jadi ingat ketika menjadi selaku mandataris MPR terakhir, saya menerima penugasan untuk memisahkan TNI dan Polri. Pada waktu itu suasana kebatinan saat itu berangkat dari kenyataan bagaimana namanya waktu itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama Orde Baru digunakan sebagai mesin politik melalui fungsi sosial politiknya. Pemisahan ini jangan lupa loh, ini keputusan MPR loh, tab MPR-nya ada, dilakukan sebagai kehendak rakyat. Dalam proses itu saya berharap agar TNI dan Polri dapat belajar dari para seniornya. Jadi bukan mau sombong, mau keren. Saya ini memang benar anak presiden. Jadi saya kenal Pak Jenderal Sudirman. Beliau orangnya sederhana banget, pakai pici. Padahal beliau kan sebenarnya guru loh, tapi diangkat oleh Bung Karno pada waktu itu menjadi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ada namanya Pak Urip Sumoharjo, Pak Gatot Subroto, dan lain-lain. 7 pahlawan revolusi, begitu loh. Menurut saya mereka orang yang punya karakter. Jadi saya kan suka lihat gitu, saya apa ya yang setelah merdeka ini yang namanya TNI dan lain sebagainya. Makanya tadi ada Pak Andika, nah itu saya suka bilang, saya panggilnya Dik gitu, Dik, yang namanya TNI ki ngopo kok kayak gini ya, gimana sih? Ya nanti dah kita ngomong. Lalu Polri ada sumber keteladanan dari Pak Jenderal Hugeng. Pak Hugeng itu hidupnya sederhana, dia sahabat saya, betul. Rumahnya itu di jalan, sekarang ganti nama, dulu apa ya namanya, jalan apa itu? Siapa yang tahu ya? Ya betul, Jalan Madura. Sekarang jalan apa ya, lupa saya. Saya sering ke rumahnya karena apa? Putrinya sahabat saya, jadi seneng ngobrol dan lain sebagainya. Terus kenal sama ibunya, beliau senengnya kan nyanyi Hawaiian. Terus sangat-sangat menurut saya, kapan polisi bisa seperti Pak Hugeng lagi ya? Betul. Nah, yang saya kaget adalah ketika beliau meninggal. Jadi dengar dari putrinya, mereka pindah ke daerah selatan ya. Itu rumahnya itu rupanya masih milik polisi tadinya, rumahnya loh, yang di Jalan Madura itu. Yang lucunya, waktu saya tinggal di rumah ibu saya itu di Kebayoran, Jalan Sriwijaya, kalau saya mau ke Jakarta itu suka berpapasan dengan Om Hugeng, saya panggil itu
pakaian lengkap polisi, jenderal, bintang, terus apa coba? Naik sepeda. Saya kan jadi berhenti ya. Om, ngapain? Kok mau ke kantor? Kan kantornya di Jalan Trunojoyo. Om, ngapain kok naik sepeda? Orang pakaian jenderal, nanti diomongin orang loh. Loh, ini namanya jenderal merakyat. Oh gitu ya. Iya benar. Nanti dia kalau ketemu masih ada becak, ntar kalau ada tukang becak berhenti deh, saya liatin aja gitu. Terus saya juga bertanya lagi, kapan ya polisi sekarang ini itu tidak mengintimidasi rakyatnya sedikit-sedikit. Kalau ini terus diintimidasi loh, terus nanti pasti ada yang, oh Ibu Mega fitnah. Enggak, saya ngomong gitu aja, orang memang ada buktinya lah, tapi kan saya diem aja. Tapi kan kita ini bukan rakyat Indonesia, warga negara Indonesia. Yes, partai kita ini Pak Mahfud sah apa tidak? Sah apa tidak? Nah sah kan. Lah kok kita di TSM, betul apa tidak? Ayo mikir. Lo ya lo. Jadi kan ini gonjang-ganjingnya ya anomali, no? Masa TNI Polri dibawa lagi ke politik praktis sebagaimana kita rasakan dalam pilpres yang baru saja berlalu. Saya tuh sedihnya ya gitu, kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama lo bertanggung jawab berhasil lo. Lo iya lo kok sekarang pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu, sudah direkayasa gitu. Kurang apa lo? Semuanya berkata civil society, ahli hukum dan lain sebagainya. Kok sepertinya nggak ada yang akan bilang, oh ya betul, bukan begitu seharusnya. KPU-nya juga diam, Bawaslu-nya nggak ada suara. Jadi kan saya mikir, masa saya ndak boleh bersuara?